negatif, maka pernyataannya menjadi salah. Artinya dia benar jika tandanya dibalik. Nah, so juga yang ini. Kalau yang ini Mas Arul, ini salah apa benar nih ya pernyataan yang terakhir nih? Gimana Mas Arul? Masih mendengar suaranya Bu Winda ya? Iya, Bu. Nilainya salah apa benar nih ya? Salah, Bu. Salah juga. Jadi yang benar harusnya bagaimana Mas Arul? Minimal lebih besar dari min 10. Ya, lebih besar. Tandanya dibalik ya. Jadi negatif 5 lebih besar bukan kurang dari kalau dia ada sama dengannya juga mengikut ada sama dengannya. Gitu. Oke, contoh lain ini ya. Nah, kita sekarang punya persamaan, pertidaksamaan, mohon maaf. Ada 2x plus 8 lebih besar dari 0. Tadi ya, cara mencari X itu untuk persamaan itu bisa dengan mengalihkan, mengurangi, atau menambah bilangan yang sama. Nah, sekarang kita sama-sama dikurangkan dengan 8. Ini. Nah, sehingga hasilnya menjadi 2x lebih besar dari negatif 8. Setelah itu, agar kita memperoleh nilai X, kita bagi dengan koefisien X, yaitu sama-sama dibagi 2. Nah, karena 2 ini bilangan positif, maka tandanya tidak berubah. Sama-sama dibagi 2, jadi X lebih besar dari negatif 4. Perhatikan, kalau sama dengan dia hanya persamaan tuh hanya punya satu penyelesaian, tapi pertidaksamaan dia mempunyai banyak penyelesaian. Sehingga ini membentuk sebuah himpunan penyelesaian yang di mana X-nya lebih besar dari negatif 4 ya. Nah, jadi bukan hanya negatif 3 atau negatif 2, tapi lebih besar dari itu bisa sampai jadi tidak hanya satu ataupun dua penyelesaian saja. Kemudian selanjutnya ini ya lagi nih. Nah, coba Bu Win minta dibantu siapa ya di sini ya? Eh, Mbak Silmi, coba ada Mbak Silmi ya? Dia namanya Mbak Silmi. Iya, Bu. Oh ya, terima kasih Mbak Silmi. Mbak Silmi boleh dibantu. Ini kalau Mbak Silmi mau menyelesaikan, ini diapain dulu Mbak Silmi? Diapain ini ya? Kita mau menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Dikurangkan 2, Bu. Dikurangkan 2. Terus ini dikurangkan 2, masing-masing dikurangkan 2 ya. Ini ada dikurangkan 2. Di sini dikurangkan 2. Ini juga dikurangkan 2. Terus diapakan lagi? Selain dikurangkan 2. Gimana Mbak Silmi, diapakan ini setelah dikurangkan 2? Nah, ini 2 dan 2 habis ya. Terus ini 12 dikurangkan 2, jadinya 8. Oke, Bu bantu. Terus diapakan ini? Jadi kan 10, masih Bu. negatif. Oh iya, 10. Terima kasih Mas Arul koreksinya ya. Nah, jadi negatif 3x lebih besar sama dengan 2x plus 10. Nah, diapakan lagi nih ya? Kan ada yang bisa bantu Mbak Silmi? Dikurangi 2x. Oke, Mbak Bella, boleh Mbak Bella dikurangkan 2 X. 2x ya. Ya, jadi tadi dikurangi 2 masing-masing ruas dan dikurangkan dengan 2x gitu. Sorry, mohon maaf. Ini dikurangkan 2x ya, dia tidak ada negatifnya ya.
Nah, ini keliru. Nah, ini nggak ada negatifnya ya. Jadi sehingga ini menjadi negatif 5x lebih besar sama dengan 10. Boleh dilanjutkan Mbak Bella. Kemudian diapakan nih Mbak Bella? Kedua ruas dibagi dengan min 5. Oke, kedua luas dibagi dengan negatif 5. Negatif 5. Tandanya jadi kebalik. Tandanya jadi dibalik nih ya, karena dibagi dengan negatif nih ya. Sehingga hasilnya berapa Mbak Bella? X kurang dari sama dengan min 2. Iya, X kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, bisa ya. Ini masih dasar-dasarnya. Bu Win terlalu cepat nggak ketika ngomong online seperti ini? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ya, bisa mengikuti ya. Dan ini juga masih dasarnya saja, jadi masih mudah. Oke, terus kita lanjutkan ya. Nah, kemudian sekarang tentang penyelesaian dari pertidaksamaan linear. Bu Win pengen kalian tahu konsep dari pertidaksamaan linear seperti ini ya. Perhatikan persamaan maupun pertidaksamaan berikut. Nah, yang atas ini adalah persamaan karena tandanya sama dengan. Kemudian yang kedua ini pertidaksamaan. Tandanya ada tanda kurang dari sama dengan. Yang bawah ini ada lebih besar sama dengan. Nah, kalau yang pertama, perhatikan, yang pertama dia adalah persamaan. Maka himpunan penyelesaiannya adalah satu buah persamaan, himpunan penyelesaiannya adalah sepanjang garis persamaan tersebut ya. Nah, ini ya. Jadi sepanjang garis ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Ya, ini penyelesaiannya sepanjang ini. Kemudian kalau pertidaksamaan dia ini untuk pertidaksamaan, jadi bisa ketika X-nya 0 itu nanti Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi ada banyak titik di dalam garis ini. Jadi segaris itu semuanya adalah himpunan penyelesaiannya. Ketika pertidaksamaan dia ada sedikit berubah. Perhatikan, ketika dia ini tandanya kurang dari ya. Nah, kalau tadi di garis ya, kalau tadi sepanjang garis ini, kalau tadinya kurang dari, berarti kita lihat ada yang di bawah garis atau yang di atas garis. Cara mengeceknya bisa seperti ini ya. Titik 0,0, apakah dia masuk ke dalam area himpunan penyelesaian atau tidak. Kalau kita masukkan 0,0, maka hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 6 di sini. Berarti di bawah sini himpunan penyelesaiannya. Sehingga dia grafiknya menjadi seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya itu di bawah grafiknya. Nah, kemudian sedangkan untuk pertidaksamaan kalau kita masuk yang lebih besar, kita masukkan angka 0, 0 ke titik 0,0, titik O 0,0 dia menjadi 0. Sehingga 0 kan tidak lebih besar dari 6. Sehingga titik 0 di sini bukan penyelesaiannya. Penyelesaiannya berarti yang bagian atas. Tuh ya. Nah, di sini untuk yang pertidak yang lebih besar sama dengan. Tuh. Nah, bisa ya menggambar ini ya untuk membuat grafiknya. Kalau dia kurang dari, nah kita bisa mengecek di titik 0,0 itu. Atau banyak ya yang biasanya itu cara mudahnya itu biasanya yang kurang dari itu himpunan penyelesaiannya atau di bawah garis ya. Yang lebih besar tuh ada di atas garis ya. Kita bisa mengeceknya yang paling mudah dengan ini. Satu titik yang ada di area atas ataupun bawah garis tersebut. Apakah himpunan penyelesaian ataukah bukan. Sehingga kita bisa mengarsir himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini perlu kita sepakati bersama ya, bahwa himpunan penyelesaian adalah bagian yang diarsir. Itu ya. Nah, himpunan penyelesaian adalah bagian yang diarsir. Jadi kalau misalnya nanti ada soal dari Bu Win atau Pak Nuril, kalau ada grafik seperti ini, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang ini, yang diarsir abu-abu, bukan yang ini, apa namanya, bukan yang putih, gitu ya. Nah, sekarang kita ke sistem pertidaksamaan linearnya. Nah, kalau Bu Win punya
pertidaksamaan linear seperti ini, ada 4 sistem pertidaksamaan linear, ada 4 persamaan, pertidaksamaan membentuk sistem pertidaksamaan linear. Nah, caranya kita bisa menggambar keempat grafik itu, dan kemudian daerah yang memenuhi dari irisan himpunan penyelesaian 4 persamaan itu disebut sebagai himpunan penyelesaian. Sebenarnya sangat mudah sekali kalau teman-teman itu punya aplikasi GeoGebra seperti itu, nggih. Ini Buin tunjukkan, kalian bisa oke. Nah, tadi ada 4 persamaan ya. Kalian bisa cari ini secara online, ada. Oke, biar kelihatan. Saya agak naikkan ini ya. Nah, nih, yang persamaan pertama, ketika kita klik dia ya. Nah, ini yang biru. Ini sebagai himpunan penyelesaiannya. 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, ketika kalian menggambar seperti ini, gambarnya seperti tadi ya, mencari titik potong sumbu y dan juga sumbu x. Kemudian digaris. Itu mencari garisnya dulu. Setelah mencari garisnya, kalian menentukan himpunan penyelesaiannya. Apakah di atas garis atau di sebelah kanan garis atau sebelah kiri garis. Tadi bisa dengan mengambil satu titik tertentu, yaitu titik 0,0 ya. Nah, maka ketika dimasukkan 0,0 di sana kurang dari sama dengan 6, berarti di bawah garis ini merupakan himpunan penyelesaiannya yang warnanya biru. Kemudian kita gambar lagi yang kedua, x plus 4y kurang dari sama dengan 4. Nah, di sini sama kurang dari sama dengan 4, ternyata titik 0,0 juga masuk di himpunan tersebut, himpunan penyelesaiannya, maka dia bagian bawahnya juga yang merupakan himpunan penyelesaian. Sehingga yang atas biru tok ini ya, yang biru saja itu bukan lagi himpunan penyelesaian, karena itu akan menjadi himpunan penyelesaian tadi ya, irisan keempatnya. Nah, irisannya sekarang tinggal ini ya, yang bagian hijau biru ini, jadi satu ini, bagian ini. Kemudian yang ketiga, X lebih besar dari 0. Perhatikan sumbu X kan ini. X lebih besar 0, berarti yang ada di sebelah kanan sumbu Y. Di sini himpunan penyelesaiannya. Nah, warnanya pink ini ya. Nah, sebelah sini lagi, berarti yang ini lagi, yang kanan ini. Kemudian yang ketiga, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, sumbu Y ini ya lebih besar 0, berarti dia yang di atas sumbu X yang kita arsir. Nah, sehingga ketemu dari ini apa namanya, tumpukan dari keempat persamaan ini. Atau bisa Buin tulis ini ya. Dilanjutkan di sini. Nah, tadi kan seperti ini ya. Maka kita peroleh ini daerah himpunan penyelesaiannya yang ada di sini. Nah, ada beberapa titik. Ada titik 1, titik kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ada 4 titik di sini. Nah, kita himpunan penyelesaian itu yang merah ini. Nah, titik-titik ini titiknya berapa saja? Ini titik yang pertama. Titiknya titik 0,0 di sini kan 0,0. Kemudian titik yang di sini yaitu tadi dari gambarnya tadi 0,1 ya, itu pada persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang pertama di sini ada titik potong di sumbu X 3,0. Nah, kemudian mendapatkan titik di sini perpotongan ini 12/5 dan 2/5 ini dari mana? Yaitu dari eliminasi atau substitusi atau dengan metode grafik ya, langsung di grafik dia akan menemukan titik potong dari kedua persamaan. Jadi tadi kan ini pertidaksamaan. Gitu nggih. Nah, kita akan mengubahnya dari persamaan terlebih dahulu untuk bisa menemukan titik potong dari kedua persamaan ini. Sehingga ketemu titik B. Sehingga ini daerah himpunannya itu dibatasi dengan A, B, C, dan O.
Nah, mudah kan untuk bisa menemukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel bersama linear dua variabel ini ya, yang sederhana. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak ya? Insya Allah tidak. Belum ada pertanyaan. Kalau begitu, Bu Win ingin kalian coba ya di ini ya, di tempat kalian silakan boleh kalian buka device-nya mau pakai itu juga boleh. Win ingin memberikan ini ya tadi kita tentang persamaan persamaan. Coba kita coba untuk bersama-sama dikerjakan boleh dengan satu. Bentar ya. Kelihatan nggak? Tidak, Bu. Oh, belum kelihatan. Bentar. Geser screen-nya. Hmm. Kayak gini. Oke, kelihatan? Oke. Boleh di screenshot atau ditulis ya. Win hitung sama 10 detik dari sekarang. Oke, silakan nanti Bu Win stop share screen-nya. Boleh dicoba dengan berbagai cara kalian. Tadi adik kalian boleh pilih eliminasi substitusi, bisa dipilih dari apa namanya eliminasi saja, substitusi saja, atau pakai metode grafik. Nah, karena kalau grafik boleh tinggal ketik aja di secara online ya, GeoGebra di laptop atau device kalian, nanti akan membentuk grafiknya. Oke, udah kalian sudah ditulis ya. Coba bisa ditulis di chat ya, ketemunya itu berapa, koma berapa.
Oke, ada yang sudah ketemu belum? Udah, Bu. Oke, boleh di chat ya. Bisa nggak? Atau boleh angkat tangan deh, raise hand. Oke, Mbak Nurul. Dulu coba Mbak Nurul, Mbak Sirtu. Oh, ini ada yang berduaan ya? Harapnya barengan ini. Mbak Sirtu sama siapa? Sama temennya. Mbak Nurul dulu coba. Mbak Nurul boleh hmm, di ini dijelaskan. Anda Mbak Nurul tadi ya, benar ya? Nggih. Iya. Mbak Nurul menggunakan cara apa Mbak Nurul? Substitusi eliminasi. Substitusi eliminasi. Ketemu berapa? Yang tadi itu yang pertama itu dieliminasi terlebih dahulu. Eliminasi yang untuk menghilangkan Y-nya. Jadi ketemu X-nya itu 4/3, terus baru disubstitusikan, ketemu Y-nya juga 4/3. Oke, ada yang Mbak Cirtu, beda apa sama Mbak? X-nya ketemu berapa tadi? 4/3, Bu. Sama, 4/3 ya? Nggih. Y-nya juga 4/3. 4/3, iya betul ya. Nah, kita kasih tepuk tangan buat Mbak Nurul, Mbak Syua, dan yang sudah menjawab hari ini ya. Iya. Oke, gampang ya. Nah, sekarang ke yang pertidaksamaan. Benar ya. Nah, tadi slide-nya. Nah, kalau teman-teman semua di sini ini ya, sebentar sebelum Win share. Kalau ini mata kuliah program linear ini kalian bawa bukunya buku berpetak atau buku biasa ya? Atau bawa laptop bisa untuk buka aplikasi GeoGebra? Halo, ya? Kalau lagi online gini ada semua, Bu. Ada semua. Oke, boleh dicoba ini ya. Tadi kan persamaan. Sekarang kita yang pertidaksamaan. Mungkin ada 2 soal. Oh, sebentar, belum di-share screen ya. Boleh di screenshot itu ya. Kelihatan enggak ya? Enggak kelihatan ini ya, Sarah. Enggak kelihatan besar. Nah, ini juga sebenarnya sama seperti ketika kalian waktu sekolah dulu ya. Di SMA itu juga sebenarnya banyak yang tidak menggunakan kertas berpetak itu bisa mengerjakannya. Oke, sudah di screenshot atau ditulis sudah? Oke, Win stop share screen ya.
Ini Bun mau tanya, kalian ketika online seperti ini menggunakan handphone atau menggunakan laptop PC? Handphone, Bu. Oh, handphone. Berarti bisa ya. Kalau sudah selesai, boleh nomor satu atau nomor dua boleh difotokan gambar grafiknya dan di share screen ya. Ya, untuk penggambar X1 dan X2, X1 itu bisa misalkan dengan X dan X2-nya itu bisa di sumbu yang Y ya. Oh, yang buka laptop boleh pakai GeoGebra-nya ya. Nah, boleh di screen, boleh di download gambarnya atau di screenshot. Ada yang sudah bisa menggambarnya? Sampun di grup, Bu. Sudah di grup, grup WA. Nah, bagus Mbak Dia Safira ini ya. Mbak Dia Safira, ada suaranya Mbak Dia Safira? Nggih, Bu. Iya, Mbak Dea Safira itu eh soal nomor berapa? Satu apa dua itu ya? 5x plus 4y. Soal nomor 2 ya, Mbak Safira ya? Mbak Dea Safira benar ya? Mbak Dea Safira tadi yang ya. Nurul Hanifah.
Iya, nomor 1 ini ya. Nomor 2, nomor 1 sudah bisa menggambar. Nah, ini. Oke, sekarang kita bahas di sini ya persamaannya. Coba. Bentar, yang nomor ya. Oh, Will share screen dulu ya. Oke, stop dulu, sorry. Nah, udah kelihatan ini ya. Kelihatan, Bu. Nah, ini yang nomor 2 ya, yang punyanya Mbak siapa tadi, Mbak Dea. Mbak Dea, ini titik potong atau daerah penyelesaian ada berapa titik di sini, Mbak Dea? Empat, Bu. 4. Titik pertama titik yang mana? Titik apa? Yang mana? Titik apa? Berapa koma berapa? Ini gambar aja di gambarnya tapi tidak tahu titik potongnya nih ya. Ada 4 ini ya. Nah, di sini daerah penyelesaiannya. Nah, ini ya. Kemudian untuk persamaannya itu ada pertama 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20. Nah, itu titiknya di mana yang ini ya? Graf yang pertama. Yang ini. Nah, ini yang pertama. Nah, sehingga titik potongnya di sini ada titik potong di sini, titik potong sumbu Y untuk persamaan pertama. Berapa Mbak Dia titiknya di sini, Mbak Dia? 0,5. 0,5. Ini 5-nya nggak kelihatan ya, dia 0,5. Nah, kemudian ada titik di sini. Titiknya berapa ini? 0,0. 0,0. Iya, yang di sini. Kemudian yang di sini. Titiknya berapa ini? Ini berarti ke persamaan yang kedua. 2,0. Ya, 2,0. Kelihatan ya sebenarnya di sini ya. Nah, 2,0. Ada. Nah, ini titik-titik yang membatasi daerah penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir di sini, Mbak Dia, di sini titiknya berapa? 1,4. 1,4. Oke, ada yang punya jawaban lain selain Mbak Dea? Ada yang punya jawaban berbeda selain jawabannya Mbak Dea? Sama, Bu. Iya, sama ya 1,4, di mana tadi kita bisa eliminasi atau substitusi dari X maupun Y-nya, atau bisa juga kita tarik ke bawah ya. Ini sebenarnya di sini ketemunya ketemu angka 1. Nah, karena di sini ya angka 1-nya kelihatan. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, ini gambarnya melentot. Kita tarik ketemu angka
4-nya. Jadi 1,4. Nah, kita tahu ini titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian atau DP-nya ya. Nah, sudah tahu daerah penyelesaian. Kemudian selanjutnya yang ini, yang soal nomor 1. Nah, siapa tadi yang mengirim soal nomor 1? Mbak Nurul Hanifah ya, Mbak Nurul Hanifah? Benar ya tadi Mbak Nurul Hanifah kayaknya? Iya. Mbak Nurul Hanifah, daerah penyelesaian yang dibatasi oleh titik mana aja ini Mbak Nurul Hanifah? 0,0. 0,0 di sini. Kemudian Terus 0,20. 0,20. Terus 40,0. 40,0. Ini. Iya. Iya, Bu. Saya tulis dulu ya terus. Terus bentar, Bu. Ini yang satunya Mas Kim. Li- 10,15. 10,15. Oke. Sekarang saya tanya yang lain. Ada yang tidak setuju? Kalau ini kan seperti ini ya. Ini versinya Mbak Nurul. Bener ya Mbak Nurul ya? Nah, di Nggih, sini. ya. Lanjut ke sini. Menurut Mbak Nurul ini daerah penyelesaiannya yang ini. Ada yang mau mengkoreksi atau ada yang atau sama semua jawabannya seperti ini? Koreksi. 20,0 Bu. 20,0 Bu. Oke, boleh raise hand ya. Jadi boleh raise hand salah satu dibantu Bu Win. Amin. Oke, Mbak Syirtu. Nah, Mbak Syirtu dan Mohon teman yang maaf Bu. Anissa ini Bu untuk kali ini. Anissa. Ini Oke, sebelah sana Mbak Syirtu saya sama Anissa. Anissa gabungan. Gak apa-apa. Nah, ini poin hapus ya. Daerah penyelesaiannya yang mana saja nih, Mbak? Anissa. Dibatasi oleh titik mana saja? 0,20. 0,20 ini ya. Terus 20,0. 20,0. 0,0. 0,0. Enggak usah 0,0 Ibu. Langsung ke 10,15. Oh, 0,0-nya enggak? Enggak, ini kan ini kan langsung mendufur gini loh Mbak Sisil. Enggak Bu, enggak usah. Soalnya yang enggak dibatasin. Yang Y tidak dibatasi. Terus yang mana lagi dulunya? Sebentar Bu. Lihat soal. Oh, iya 0,0 Ibu. 0,0. Ada batasinya enggak itu di soalnya? Batas X1 sama X2-nya ada. Nah, X2-nya itu kan yang menjadi Y-nya ya. Iya. Oke, kemudian ada titiknya satu lagi, titik berapa? 10,15. 10,15. Nah, ini sangat mudah dilihat di grafik ya. Kita ketemu di tengah-tengahnya antara 10 dan 20 itu 15. Dan kalau kita tarik ke sini ketemunya 10. Jadi X, Y-nya 10,15. Nah, kita ketemu beberapa titik potong yang membatasi daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya yang ini ya. Coba kita, kenapa daerah penyelesaiannya ini? Kita sekali lagi ya, kita cek sekali lagi. Seperti ini, biar semuanya nih ya, namanya karena ada beberapa yang kalau tadi jawabannya mungkin ada yang masih bingung ya. Yang pertama, garis dari persamaan pertama. Persamaan pertamanya tadi sebentar. 3x plus 2y kurang dari sama dengan 60. Nah, maka ketika kita mencari di sumbu x di sini ya, di persamaan perpotongan titik potong sumbu x, maka y-nya adalah 0 sehingga x-nya ketemunya 20. Ini dan y-nya titik potong sumbu y ketemu 30. Ini persamaan pertama. Nah, persamaan pertama dia kurang dari, lihat, kalau 0 kita masukkan dia tetap benar. Berarti daerah penyelesaiannya yang di bawah garis. Ini ya, yang di bawah garis. Iya. Kok mencolot.
Nih, Winar share lagi ya. Yang di bawah garis saja. Oh, keliru. Nah, yang di bawah garis di sini ya. Nah, ini di arsep di sini ya. Kemudian persamaan kedua, X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Nah, yang di sini ini juga kurang dari sama dengan 40. Kalau kita substitusikan titik 0,0 itu masuk. Jadi dia di bawah sini juga himpunan penyelesaiannya. Nah, tapi kan ini tadi enggak ya, enggak masuk. Berarti kita cuman di sini aja himpunan penyelesaiannya. Di sini kan tidak masuk karena harus irisan dari semuanya. Nah, ini kan enggak masuk. Jadi di sini gabungnya ke sini. Terus X-nya lebih besar 0, berarti dia ada di sebelah kanan, di sini aja. Dan Y-nya lebih besar 0, itu juga di atas. Nah, di sini tadi bukan ya, Mbak Nurul ya, bukan di 40,0 karena dia kan di bawah tidak beririsan dengan persamaan yang pertama. Sehingga titik potongnya adalah dari 20,0, 0,0, 0,20 dan 10,15. Oke, untuk mencari titik potong ini sudah bisa ya. Ada yang mau ditanyakan tidak sampai di sini dulu? Belum, Bu. Belum. Nah, Belum. sekarang Uin ini mau menanyakan ini ya, satu persamaan dulu. Sistem persamaan linier yang variabelnya ada 3. Kira-kira berapa lama kalian bisa, ada yang tidak yang bisa, jangan-jangan malah nggak ada. Ada tidak yang bisa menyelesaikannya, atau jangan-jangan nggak ada yang bisa menyelesaikan ini ya. Nah, bentar ya. Ini Nah, yang ini coba dilihat tiga persamaan ini, apakah teman-teman itu bisa menyelesaikan atau tidak dengan cara kalian tadi ya. Kita sudah belajar caranya, ada eliminasi, ada substitusi, ada bisa dengan grafik. Ya, sudah di screenshot atau ditulis? Udah ya, Win tutup ya. Oke, kalian coba yang sudah boleh di